Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Sebelumnya kita membahas tentang aspek pasar di dalam studi kelayakan bisnis. Pembahasan pasar kita sangat erat kaitannya dengan pemasaran. Pasar dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan karena kita dalam pasar kita akan menentukan segmentasi pasar kita dan kita menentukan siapa target pasar kita dan kemudian posisi pasar yang kita bentuk. Itu akan berhubungan dengan proses pemasaran yang akan kita lakukan dan menentukan sejauh mana konsumen dapat terpengaruh dan memutuskan untuk membeli produk yang pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sehubungan dengan aspek pasar dan aspek pemasaran yang lebih fokus pada aspek pemasaran. Untuk pembahasan aspek pasar dan aspek pemasaran tidak bisa dipisahkan di dalam studi kelayakan bisnis. Kenapa? Karena keduanya saling erat kaitannya, saling berhubungan dan sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Oleh karenanya, aspek pasar dan aspek pemasaran merupakan dua pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan erat. Oleh karenanya, sebelum membahas tentang aspek pemasaran dan memahami lebih jauh tentang aspek pemasaran, maka sebaiknya teman-teman, sahabat channel Imajinasi menonton video sebelumnya yang membahas tentang aspek pasar di dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita pada pembahasan aspek pemasaran. Apa saja yang dibahas dalam aspek pemasaran? Yang pertama adalah definisi pemasaran sendiri. Yang berikutnya adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga adalah nilai, kepuasan, dan bagaimana mempertahankan konsumen. Yang keempat adalah bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix. Dan yang terakhir adalah pemasaran digital atau digital marketing. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu definisi pemasaran. Kita sudah familiar dengan bahasa pemasaran, kita sering mendengar apa yang disebut dengan pemasaran, baik itu di media sosial maupun di media televisi ataupun radio yang biasa digunakan oleh perusahaan besar untuk memasarkan produk yang mereka produksi. Namun dalam hal pemasaran banyak yang masih memahami bahwa pemasaran itu adalah hanya sebatas mempromosikan produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Bukan berarti bahwa definisi tersebut salah, akan tetapi definisi tersebut sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sempit sehingga menyempitkan makna dari pemasaran itu sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa pemasaran hanya sebatas menawarkan produk, hanya sebatas memperkenalkan produk, hanya sebatas bagaimana seorang konsumen mampu membeli produk yang kita produksi. Itu beberapa definisi yang diutarakan oleh orang-orang secara umum sehubungan dengan pemasaran. Namun berbicara tentang pemasaran, pemasaran memiliki arti yang tidak hanya sebatas memperkenalkan produk, tidak hanya sebatas bagaimana konsumen membeli produk tersebut, melainkan lebih daripada itu. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Sebelum kita masuk pada definisi pemasaran sendiri, pemasaran pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan pasar. Ketika kita berbicara tentang pasar, maka pada saat itu kita berbicara juga tentang pemasaran. Pasar, baik itu sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, ataupun pasar sebagai media atau wadah bagaimana seseorang yang memiliki
keinginan atau kebutuhan, bagaimana mereka memiliki daya beli dan keinginan mereka untuk membelanjakan daya beli tersebut, serta merta sangat erat kaitannya dengan pemasaran itu sendiri. Ketika kita berbicara masalah pasar, maka kita juga secara tidak langsung membahas tentang pemasaran. Sebagaimana pemasaran juga, ketika kita berbicara tentang pemasaran, juga erat kaitannya dengan pasar itu sendiri. Oleh karenanya, pembahasan seputar aspek pasar dan aspek pemasaran tidak bisa saling dipisahkan di dalam studi kelaikan bisnis. Nah, apa sih definisi pemasaran itu sendiri? Dari beberapa ahli, di sini saya mengambil ahli Kotler dan Keller, menyebutkan bahwa pemasaran merupakan sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Dari definisi yang diutarakan oleh Philip Kotler dan Keller, menyebutkan bahwa pemasaran itu adalah sebuah proses. Jadi pada dasarnya pemasaran terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pemasaran itu di dalamnya ada sebuah proses pertukaran informasi, yang mana informasi di sini adalah informasi sehubungan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen atau oleh customer, ataupun keinginan yang dimiliki oleh konsumen atau customer itu sendiri. Jadi pemasaran menurut Kotler dan Keller dalam definisinya bahwa pemasaran merupakan sebuah proses yang mana di dalamnya itu memuat komunikasi yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak konsumen atau customer itu sendiri. Nah, kebutuhan dan keinginan ini yang dimiliki oleh seorang konsumen atau yang dimiliki oleh konsumen atau customer, pada dasarnya perusahaan mesti mengenali dan menanggapi. Jadi pihak perusahaan yang melakukan proses produksi atau melakukan sebuah penawaran jasa terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen tidak hanya sekedar mengenali saja. Jadi perusahaan di sini wajib mengenali konsumen mereka, wajib mengenali pasar mereka, dan wajib mengenali apa sebenarnya yang dicari oleh konsumen, apa sebenarnya yang dicari, apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Nah, ketika perusahaan mampu mengenali apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh para konsumen dan customer, kemudian perusahaan tersebut menanggapi kebutuhan dan keinginan tersebut dalam bentuk produk, dalam bentuk jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi dalam hal pemasaran sebenarnya tidak hanya sebatas memperkenalkan apa yang diproduksi oleh perusahaan, apa yang disediakan oleh perusahaan sehubungan dengan jasa yang mereka berikan, tetapi lebih daripada memperkenalkan, yaitu perusahaan wajib mengenali apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh para konsumen dan customer. Setelah dikenali, kemudian ditanggapilah kebutuhan dan keinginan tersebut. Nah, perusahaan pada dasarnya wajib mengenali dan menanggapi kebutuhan dan keinginan dari para konsumen atau para customer. Nah, kebutuhan dan keinginan dari para customer sebenarnya tersusun dari tiga kriteria utama. Yang pertama bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen itu harus dilihat apakah dia masuk dalam kategori mode. Apakah keinginan dan kebutuhan oleh konsumen tersebut hanya sebatas mode saja. Kalau masuk dalam kategori mode, berarti keinginan dan kebutuhan tersebut itu sifatnya hanya jangka pendek. Sifatnya hanya jangka pendek. Beda halnya dengan kecenderungan atau tren.
Beda halnya dengan tren yang sementara dimiliki oleh para konsumen. Nah, kecenderungan misalnya saat ini konsumen lebih menggunakan gadget atau lebih menggunakan smartphone. Maka pada dasarnya konsumen memiliki kecenderungan untuk eh, memesan atau mencari kebutuhan dan keinginan mereka melalui gadget mereka. Oleh karenanya, dengan adanya kecenderungan-kecenderungan yang demikian, perusahaan wajib menanggapi segala bentuk kebutuhan dan keinginan konsumen melalui gadget dan smartphone. Nah, itu masuk dalam kategori kecenderungan. Nah, kecenderungan di sini dia sifatnya lebih panjang daripada mode. Jika mode mungkin dia hanya masuk dalam kategori waktu 1 sampai 2 tahun, beda halnya dengan kecenderungan atau tren. Dia sifatnya lebih lama, baik mungkin saja dari 5 sampai 10 tahun terjadi tren yang berubah, yang mungkin pada saat yang lampau konsumen itu datang ke pasar secara tradisional, menentukan sendiri pilihannya, mencari apa yang mereka butuhkan, ketemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun sekarang tren tersebut sudah bergeser menjadi satu bentuk berbasis teknologi, di mana mereka menggunakan dan mengandalkan media gadget, smartphone untuk melakukan proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karenanya, tren di sini atau kecenderungan ini sifatnya jangka panjang, baik itu 5 sampai 10 tahun, yang mana perusahaan harus menanggapi hal tersebut dalam waktu yang juga jangka panjang. Nah, kemudian ada masuk dalam kategori megatrend. Ini lebih panjang lagi waktunya daripada tren. Dia sifatnya lebih kepada revolusi, lebih kepada proses yang sifatnya lebih panjang, mungkin sampai 50 tahun sampai 100 tahun ke depan, bahwa terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh konsumen maupun oleh customer. Oleh karenanya, pada tahap awal perusahaan atau usaha dalam hal melakukan pemasaran, yang paling utama adalah mengenali dulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dan customer. Selanjutnya kemudian ketika perusahaan atau usaha itu sudah mengenali apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen dan customer, kemudian ditanggapilah kebutuhan dan informasi sehubungan dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. Menanggapinya dalam bentuk mengemas segala kebutuhan dan keinginan konsumen dalam sebuah produk ataupun jasa yang bisa ditawarkan oleh konsumen dan atau customer di dalam pasar. Nah, di samping itu, perusahaan juga harus mengenali kategorisasi di dalam kebutuhan dan keinginan konsumen. Apakah dia masuk dalam kategori mode, ataukah dalam kategori tren atau kecenderungan, ataupun dalam kategori yang sifatnya megatrend atau kecenderungan yang super besar dan memiliki jangka waktu yang sangat-sangat lama. Nah, selanjutnya di dalam pemasaran ada beberapa entitas yang biasanya dipasarkan oleh pemasaran. Hal-hal yang biasanya dipasarkan kepada konsumen ataupun customer. Yang pertama adalah pemasaran sehubungan dengan barang atau produk. Jadi perusahaan biasanya melakukan pemasaran sehubungan dengan barang yang diproduksi. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan jasa. Terkadang ada juga usaha yang tidak memproduksi sebuah produk atau barang, melainkan menyediakan jasa yang bisa ditawarkan kepada customer atau kepada konsumen mereka. Misalnya jasa keuangan. Nah, selanjutnya adalah acara. Nah, pihak pemasaran biasanya juga melakukan promosi atau memasarkan hal-hal yang berhubungan dengan acara
acara-acara yang biasanya diminati oleh para uh, konsumen. Misalnya seperti di media televisi ada acara-acara yang disajikan untuk dinikmati oleh para penonton, atau misalnya di YouTube misalnya, itu juga menjadi salah satu acara yang bisa disuguhkan kepada konsumen. Nah, yang sekarang ini yang sangat-sangat viral adalah podcast. Itu adalah salah satu bentuk acara yang bisa dinikmati melalui media YouTube. Nah, selanjutnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman sendiri atau experience juga bisa dipasarkan oleh bagian pemasaran. Contoh konkretnya adalah misalnya Walt Disney. Walt Disney di sini sendiri menyediakan wahana yang bisa memberikan pengalaman kepada para konsumen untuk menikmati apa yang mereka harapkan, misalnya masuk dalam dunia peri misalnya, atau dunia-dunia imajinasi yang memberikan nuansa-nuansa tersendiri yang dicari oleh para konsumen. Oleh karenanya, pengalaman atau experience bisa dipasarkan kepada para konsumen. Selanjutnya adalah orang atau people. Kadang pemasaran juga bisa tidak hanya barang atau jasa, melainkan juga bisa menawarkan orang atau people yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para konsumen atau customer. Ada juga entitas tempat atau place. Di sini biasa pemasaran bisa memberikan satu bentuk penawaran kepada konsumen sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya saja kebutuhan atau keinginan seputar refleksi atau misalnya refreshing, itu bisa diberikan dalam hal tempat, misalnya kunjungan wisata. Ada tempat-tempat tertentu yang bisa membuat konsumen merasa rileks ketika mereka berkunjung ke satu tempat yang sifatnya memberikan nuansa-nuansa yang mampu menawarkan suasana refresh. Nah, selanjutnya adalah properti. Pemasaran juga bisa menyuguhkan sehubungan dengan properti, atau misalnya bangunan, atau misalnya perumahan yang nantinya bisa menjadi kebutuhan utama bagi para konsumen atau customer. Saat ini yang cukup tren juga adalah adanya keinginan beberapa orang untuk memiliki fasilitas, misalnya apartemen. Jadi properti juga bisa dipasarkan melalui model apartemen bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, yang ingin membeli atau memiliki hunian di tengah kota dalam bentuk apartemen. Selanjutnya adalah organisasi. Pemasaran juga bisa melakukan proses pemasaran khususnya untuk organisasi. Misalnya saja dalam bentuk organisasi yang sifatnya nirlaba, atau mungkin organisasi yang donasi, bagaimana pihak pemasaran itu mencari donatur untuk memberikan donasi terbaik mereka di dalam sebuah organisasi. Itu masuk juga dalam kategori pemasaran. Selanjutnya adalah informasi. Informasi juga merupakan sebuah bentuk kebutuhan saat ini dan keinginan yang menjadi hal yang perlu diberikan kepada konsumen, sehingga pemasaran juga mengambil bagian penting dalam proses memasarkan sebuah informasi. Dan berikutnya adalah yang terakhir, entitas dalam pemasaran, yaitu adalah ide, ya, ide yang biasa dipasarkan oleh bagian pemasaran kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang ingin melakukan sesuatu hal, namun mereka tidak memiliki ide yang cukup kreatif untuk dapat dijual kepada pasar. Nah, ini adalah 10 entitas yang biasanya dipasarkan oleh pemasaran, baik itu barang, jasa, acara, party atau pengalaman, experience,
orang, tempat, adapun properti, organisasi, informasi dan ide. Nah, ke-10 dari entitas pemasaran ini pada dasarnya mengambil bagian dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen. Akan tetapi dari ke-10 ini tetap merujuk pada orientasi konsumen atau customer oriented, di mana ke-10 ini pada dasarnya lebih menciptakan dan lebih memberikan sebuah pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh para konsumen. Nah, di dalam orientasi konsumen yang perlu diperhatikan adalah adanya customer delivered value atau nilai pelanggan. Untuk sampai pada orientasi konsumen, perusahaan, pengusaha atau usaha wajib atau sangat-sangat perlu untuk memperhatikan nilai daripada pelanggan itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai dari pelanggan sendiri? Nilai pelanggan di sini adalah total nilai pelanggan dikurangi dengan total biaya pelanggan. Jadi total nilai pelanggan adalah seluruh seluruh nilai yang akan didapatkan oleh customer, oleh konsumen dari produk yang ditawarkan. Sementara total biaya pelanggan adalah seluruh total biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh customer atau konsumen untuk memperoleh produk yang mereka butuhkan. Oleh karenanya, nilai pelanggan adalah selisih antara total nilai pelanggan dikurang dengan total biaya pelanggan. Yang diharapkan di dalam sebuah orientasi konsumen adalah selisih ini memiliki nilai selisih yang positif dan besar. Artinya, total nilai pelanggan di sini lebih besar nilainya daripada total biaya pelanggan. Atau dalam hal ini, produk yang mereka terima pelanggan, baik itu konsumen atau customer yang mereka terima dari produk kita atau jasa kita, itu lebih besar nilainya daripada harga atau biaya yang telah mereka keluarkan untuk menikmati produk yang kita tawarkan. Itu di dalam customer delivered value untuk masuk dalam orientasi konsumen. Selanjutnya adalah setelah masuk dalam nilai pelanggan, setelah nilai pelanggan terpenuhi, maka secara otomatis customer akan merasakan yang namanya kepuasan atau customer satisfaction. Nah, adanya kepuasan pelanggan itu akan memicu lahirnya customer loyalty atau loyalitas para konsumen, loyalitas para customer. Sehingga dari tiga hal ini, nilai pelanggan kemudian naik menjadi sebuah kepuasan konsumen dan berakhir pada customer loyalty atau loyalitas pelanggan. Nah, pemasaran tidak hanya memperkenalkan produk kita, melainkan yang pertama tadi adalah bagaimana mereka mampu memahami, mampu mengenali, dan kemudian menanggapi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, kemudian ditanggapi dalam bentuk produk dan jasa, dan pemasaran dalam sebuah perusahaan juga harus memperhatikan customer loyalty mereka atau loyalitas pelanggan mereka, karena sangat sulit untuk mempertahankan loyalitas daripada pelanggan. Loyalitas dari pelanggan itu tidak hanya sebatas pelanggan mau membeli produk kita, tetapi loyalitas pelanggan juga itu adalah bagaimana mereka mampu mendistribusikan informasi sehubungan dengan produk yang pernah mereka gunakan kepada orang lain, kepada keluarga mereka. Atau dalam hal ini bagaimana mereka mampu merekomendasikan apa yang mereka telah nikmati dari produk atau jasa yang kita tawarkan sebelumnya kepada mereka. Oleh karenanya, customer loyalty menjadi bagian penting dalam sebuah bentuk pemasaran. Nah, di dalam orientasi konsumen, kita harus melakukan proses-proses pemasaran yang sangat-sangat jitu, sehingga
para konsumen, para customer mampu merasakan apa yang mereka harapkan, terpenuhinya kebutuhan dan keinginan mereka dengan baik, bahkan sampai pada level loyalitas konsumen atau customer loyalty. Nah, bagaimana cara seorang pemasaran melaksanakan proses pemasaran? Bagaimana perusahaan melaksanakan proses pemasaran? Terdapat beberapa hal yang utama yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini kita bisa masuk dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama dalam marketing mix yang paling perlu untuk diperhatikan ada 4 hal utama, dan yang pertama biasa disajikan dalam marketing mix. Yang pertama adalah produk. Bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen itu mampu memberikan nilai lebih di dalam kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memperhatikan harga yang ditawarkan kepada konsumen. Jangan sampai harga yang diberikan itu lebih besar daripada nilai yang para konsumen nikmati dari produk yang kita tawarkan, sehingga konsumen merasa bahwa produk atau jasa tersebut terlalu mahal untuk mereka harus bayar dalam menikmati produk atau jasa yang disajikan. Selanjutnya adalah place atau tempat. Bagaimana tempat dari sebuah proses produksi atau proses penyediaan jasa yang ditawarkan itu mampu dijangkau dan mampu memberikan kontribusi secara optimal di dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan customer. Nah, selain daripada tempat juga ada promosi atau bagaimana memberikan informasi kepada pelanggan, kepada konsumen, kepada customer sehubungan dengan apa yang kita tawarkan. Bagaimana informasi tersebut disajikan sedemikian rupa sehingga para konsumen dan customer mampu memahami apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, selain daripada itu, selain daripada 4 hal utama, kemudian marketing mix ini berkembang tidak hanya 4P lagi, melainkan sudah berkembang seiring perjalannya waktu menjadi 7P. Nah, P yang kelima adalah proses. Bagaimana proses yang dilakukan dalam proses produksi, bagaimana proses yang dilakukan dalam proses penyediaan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, itu juga perlu diperhatikan sehingga dalam proses yang dimaksud di sini memberikan efektivitas dan efisiensi dalam menawarkan kepada konsumen ataupun customer. Selanjutnya adalah people atau orang yang atau pihak yang senantiasa mengelola proses produksi, mengelola proses penyediaan jasa yang diberikan kepada customer. Nah, 7P berikutnya adalah physical evidence atau bukti fisik yang disajikan dan biasanya dicari oleh para konsumen atau customer. Customer akan melihat secara langsung apa sih bukti yang relevan yang bisa menjadi satu bentuk kepercayaan sehingga produk yang Anda tawarkan itu bisa saya percaya untuk saya nikmati. Oleh karenanya physical evidence atau bukti fisik sangat penting untuk ditawarkan kepada pihak konsumen sehingga konsumen merasa percaya dan mau membeli apa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya adalah dari 7P ini kemudian marketing mix berkembang menjadi 10P. Apa tambahannya dari 10P tersebut? Yang pertama adalah partnership atau kerjasama. Saat ini di era digital, proses kerjasama sangat perlu untuk dilakukan dalam marketing mix, sehingga proses kerjasama atau mitra yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu mampu memperoleh hal-hal yang sifatnya lebih efektif, misalnya dalam hal kerjasama supply barang atau misalnya kerjasama distribusi dengan pihak distributor.
untuk memperoleh efektivitas daripada efektivitas dan efisiensi biaya daripada gudang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu untuk partnership atau kerjasama. Nah, selanjutnya adalah permission atau izin. Nah, izin ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam marketing mix. Mungkin misalnya Anda pernah masuk atau menerima email dari beberapa perusahaan untuk menawarkan salah satu produk, akan tetapi dia meminta izin dulu kepada Anda untuk menawarkan produk. Itu yang dimaksud dengan permission atau izin. Izin, jadi pada dasarnya itu merupakan satu bentuk marketing mix yang terjadi saat ini karena perkembangan era teknologi ya. Sehingga dibutuhkan izin tertentu untuk konsumen mau menerima proses promosi yang kita lakukan. Biasanya ketika email kita terima, di situ ada izin untuk menaruhkan sebuah produk, dan ketika kita melakukan accepted atau menerima penawaran tersebut, maka proses marketing atau proses promosi itu kemudian diberikan kepada kita sebagai customer atau konsumen. Nah, yang terakhir adalah purple cow atau di sini lebih kepada warna. Jadi kalau di sini ada purple cow sapi ya, di sini sapi. Jadi pada dasarnya kenapa disebut dengan purple cow, karena purple cow di sini sebenarnya ini masih dalam perdebatan apakah purple cow ini masuk dalam marketing mix atau tidak. Cuman saya sengaja memasukkan saja sebagai bagian daripada marketing mix. Jadi purple cow di sini atau kenapa dia disebut dengan sapi? Jadi pada dasarnya sapi di sini maksudnya adalah bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan itu punya nilai yang berbeda daripada produk-produk yang lain yang serupa dan sejenis yang ditawarkan kepada konsumen atau customer. Jadi itu juga menjadi satu hal yang paling utama dalam marketing mix, bahwa produk yang kita tawarkan itu berbeda dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang lain yang memproduksi produk serupa atau sejenis dengan produk yang kita tawarkan. Itu yang disebut dengan purple cow. Itu juga menjadi perhatian di dalam marketing mix. Namun pada saat ini itu masih dalam bentuk perdebatan apakah purple cow masuk dalam marketing mix ataukah tidak dimasukkan dalam marketing mix. Akan tetapi dalam marketing mix sengaja saya masukkan perkembangan 4P dalam marketing mix, kemudian berubah menjadi 7P, dan yang terakhir perubahan adalah 10P dalam marketing mix. Nah, itu seputar dari marketing mix. Nah, selanjutnya dalam marketing mix saat ini pemasaran atau hal-hal yang menyangkut dengan pemasaran itu sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kenapa? Karena saat ini teknologi sangat-sangat berkembang dan setiap orang sudah memahami dan setiap orang sudah memiliki teknologi di tangan mereka. Minimal mereka memiliki smartphone yang membawa mereka pada era digital yang sangat-sangat informatif. Oleh karenanya, pemasaran yang tadinya tradisional juga sudah bergeser menjadi pemasaran yang sangat-sangat digital. Nah, dalam hal aspek pemasaran yang juga perlu diperhatikan dan masuk dalam proses pengembangan saat ini adalah digital marketing. Nah, digital marketing saat ini merupakan wajah pemasaran yang terbaru dan terupdate saat ini. Inilah wajah pemasaran masa kini yang merupakan transformasi besar dalam sebuah bentuk pemasaran tradisional menjadi pemasaran berbasis digital. Apa yang dimaksud dengan digital marketing? Kita akan bahas masalah digital marketing. Sebelumnya di sini ada perbedaan utama dan paling mencolok antara digital marketing dan
traditional marketing. Dulunya traditional marketing kita mengenali produk itu hanya berbasis surat kabar, berbasis majalah, artikel, uh, atau mungkin lewat TV dan radio, ataupun reklame yang dipasang di pinggir jalan. Akan tetapi sekarang digital marketing sudah menggeser hal-hal tersebut. Orang sudah mampu membaca berita lewat smartphone mereka, sudah mampu menerima email, sudah mampu menerima broadcast, baik itu di WA group maupun Telegram misalnya, ataupun SMS broadcast mereka dapat terima, atau misalnya mereka dapat memperoleh informasi promosi lewat video YouTube misalnya, atau misalnya mereka mendapat notifikasi dari Twitter yang mereka miliki, Instagram, Facebook, atau mungkin media-media elektronik lainnya atau media-media sosial yang di dalamnya bisa dilakukan proses marketing. Nah, di sini proses marketing juga sudah bergeser bagaimana seorang atau perusahaan mengenali konsumen mereka, menanggapi konsumen mereka, juga berbasiskan teknologi. Nah, apa yang dimaksud dengan digital marketing? Menurut Chevy 2013, digital marketing adalah penggunaan teknologi untuk membantu aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konsumen dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi pada dasarnya digital marketing ini adalah proses transformasi aktivitas pemasaran dari aktivitas konvensional menjadi aktivitas yang sifatnya berbasis digital. Jadi di sini adalah pergeseran manual menuju dari manual menuju digital. Jadi di sini penggunaan teknologi yang sifatnya berbasis digital untuk menunjang aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh pihak konsumen untuk mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karenanya, digital marketing saat ini menjadi hal yang paling urgent di dalam sebuah bisnis atau sebuah perusahaan untuk bagaimana mereka memperoleh efektivitas dan efisiensi dalam melakukan proses pemasaran. Nah, digital marketing di sini sebenarnya merupakan proses marketing yang sifatnya by data atau basis data, database. Jadi semua hal yang berhubungan dengan konsumen, kebutuhan dan keinginan mereka dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan, semuanya itu adalah saat ini berbasis data. Oleh karenanya dalam digital marketing, kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini sudah bertransformasi menjadi sebuah basis data yang dapat diperoleh di dalam teknologi. Nah, basis data inilah yang kemudian dilakukan proses marketing, proses pemasaran, baik itu dalam bentuk pesan teks, baik itu dalam bentuk gadget. Pesan teks misalnya dari melalui SMS, melalui gadget, baik itu melalui WhatsApp, Telegram, dan beberapa aplikasi pesan singkat lainnya di dalam smartphone yang kita miliki. Selanjutnya ada juga dalam bentuk email. Nah, data-data ini kemudian dikelola dalam bentuk pesan teks, gadget, dan email. Mungkin konsumen biasanya menerima pesan di email sehubungan dengan promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Bagaimana menawarkan produk dalam basis email. Nah, ada juga yang lebih familiar lagi adalah sosial media. Sekarang marketing sangat masif melaksanakan proses marketing melalui sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, maupun media lainnya yang sifatnya dapat memberikan kontribusi dalam proses marketing. Dan saat ini market sudah bergeser menjadi e-commerce atau marketplace yang tersedia di dalam genggaman setiap orang yang berbasis digital. Ada e-commerce atau marketplace, ya misalnya aplikasi
Shopee misalnya, atau mungkin misalnya ada Lazada, Tokopedia, Alibaba.com dan beberapa hal lainnya yang pada dasarnya di situ berbasis data. Itulah seputar digital marketing yang kita bahas dalam pembahasan uh, aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Itu saja yang disampaikan dalam video ini sehubungan dengan aspek pemasaran. Jadi pada dasarnya aspek pemasaran tidak hanya sebatas mempromosikan atau memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan, melainkan lebih daripada itu bagaimana dalam aspek pemasaran itu mengenali dan menanggapi apa yang dibutuhkan dan inginkan konsumen, dan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian apa yang ditawarkan itu bisa dikenali oleh pihak konsumen, baik itu dalam bentuk tradisional marketing maupun dalam bentuk digital marketing. Itu saja dalam video kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya untuk aspek yang lain dalam studi kelayakan bisnis. Terima kasih banyak telah menyaksikan channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.